Kakak-kakak yang lain sambil menunggu teman-teman masuk, silakan membuka LMS-nya. Ada modul yang sudah saya share tadi. Modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Baru 5 yang masuk, yang lain kemana ya? Oke, ada banyak yang masuk. Oke, sambil menunggu kita mulai ya Kak ya, karena semakin cepat semakin baik biar nggak kemalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kakak semua, semoga selalu sehat. Semoga nggak bosen untuk Zoom. Nanti setelah ini ada jangka waktu agak lama kita ketemu lagi di tanggal 19 setelah ini kita ketemu lagi ya. Kopinya sih bocah-bocah ini kok. Wah, ya Allah. Ini kenapa nih? Mas Hendro, bisa di-mute Ya, dulu. Kak. Bisa Bentar, di-mute Kak. dulu. Ini ada masalah sedikit. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kakak-kakak semua malam ini kita materinya adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat ya Kak ya? Bentar ya Kak. Ada yang bisa bantu saya? Pesan kemarin masih di mana ini kagak mau ya? Ada yang bisa bantu? Gimana caranya? Agar slide-slide saya terlihat. Apakah ada yang bisa bantu kakak-kakak? Masih terlihat? Masih terlihat. Oke. Nah,
Malam ini kita materinya adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK. Kakak-kakak sudah membaca semua ya di modul ya, mudah-mudahan sudah semua. Sambil menunggu teman-teman yang lain, salam dan bahagia. Selanjutnya adalah saya mengingatkan kembali adalah kesepakatan bersama kita. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul, guru dapat mengidentifikasikan dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua adalah guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Agenda kita adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, ini ada kata-kata dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyah. Oke. Kakak-kakak semua di sini sudah membaca ya tentang apa itu asset based thinking. Kita buka kembali asset based thinking. Asset based thinking. Oke. Di kakak-kakak bisa membuka LMS di 1.2b1 tentang pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Halaman 1, halaman 2, dan sampai halaman 3 silakan dibaca Kak. Nanti kita ada tugas tentang apa itu asset based thinking, apa itu aset. Silakan kakak-kakak dibaca dahulu. Share screen saya masih terlihat ya, mudah-mudahan masih terlihat. Asset based thinking, berpikir berbasis aset atau kekuatan adalah cara mengidentifikasikan dan mengenali hal-hal positif dalam hidup. Itu bisa di-download ya Kak ya, kalau untuk dibaca-baca nanti, karena nanti ada tugas tentang pemetaan aset. Di sini kembali lagi ada tugas tentang pemetaan aset. Aset utama, aset atau modal utama yang dimiliki oleh satuan pendidik ibu atau bapak. Setiap satuan pendidik tentunya memiliki aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan dalam mengembangkan sekolah dan dimanfaatkan bagi proses pembelajaran. Dalam mengembangkan sekolah dan memanfaatkan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Tetapi apakah pernah diidentifikasi secara mendetil lagi agar dapat lebih diberdayakan? Di sini ada 7 aset utama. Yang pertama adalah manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, atau alam, dan finansial. Apabila Bapak Ibu memperhatikan gambar tersebut, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran tentang 7 aset modal utama
yang dapat diberdayakan dalam pembelajaran. Ketujuh aset modal utama tersebut yaitu aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, dan aset-aset lainnya. Di sini contoh dari pemanfaatan aset dalam peningkatan PJSK yang berpihak pada peserta didik. Aset manusia. Yang pertama adalah peserta didik. Memiliki keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah pengembangannya, bisa mengekspresikan dirinya dan menyadari jasmani bersemayam dalam dirinya dan dapat bergerak dan dapat belajar gerak, tetapi ketika bergerak ia juga belajar. Yang kedua, guru. Yang ketiga, orang tua. Selanjutnya adalah aset sosial. Ini bisa dibaca ya Kak, aset sosial. Antusias warga, sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan anak. Yang ketiga adalah aset politik. Kepala sekolah akan digunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah aset lingkungan alam. Nah, alam juga. Selanjutnya, di halaman ketiga, di sini ada berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Di sini nanti di sini ada tugas tabel Kak, tabel aset. Nanti yang kakak-kakak kerjakan. Nah, di sini ada berbagai situasi, contoh-contoh situasi yang berhubungan dengan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Frame saya terlihat yang ini nggak? Yang tulisannya biru-biru nggak Kak? Apa beda lagi? Ini yang kelihatan cuman apa pandangan Anda. Oh, yang putih ya Kak ya? Hanya yang putih ya? Iya. Oke. Nah, sudah terlihat ya? Di sini ada beberapa situasi. Ada contoh-contoh situasi yang berhubungan dengan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada beberapa situasi, ada situasi 1, situasi 2, situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Nanti kakak-kakak akan saya tugaskan untuk berdiskusi tentang beberapa macam situasi ini. Nah, di sini ada jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan. Nah, di sini ada unduh tabel pemetaan aset. Nah, nanti kakak-kakak tugasnya adalah mengunduh tabel aset lalu mengerjakan beberapa 7 aset yang tadi saya sebutkan. Di sini tugasnya. Nah, tadi Kak Surya itu dia uploadnya di sini. Makanya saya bilang salah upload. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama tadi upload di tempat yang sebenarnya. Nah, tugas yang ini di upload nanti di titik 1, 2D. Di sini. Di sini nanti kakak-kakak ya akan mengirimkan tugasnya ya. Ini sebagai contohnya aja. Kriterianya, ratingnya. Kalau hasil pemetaannya yang dilakukan tempat indikator ini nilainya 100. Bisa dipahami ya kakak-kakak. Tapi sekarang kita
Izin bertanya Kak Septi, Ya, silakan Kak. untuk aset tadi, untuk aset terutama Kak itu batasnya itu kapan Kak ya? Bisa dilihat Kak di situ. Di Ada ya? ada, biasanya Siap. ada waktunya. Kalau Kak Surya Jaya tadi, kalau apa ya tadi ya terakhir? Kak dia apa kalau nggak salah yang ngumpul tugas tadi, yang WA saya pribadi tadi, itu tulisannya letternya telat. Kak Surya juga telat. Jadi ketika kita telat telat lebih dari batas waktu yang ditentukan, itu ada tulisannya late untuk tugas-tugas. Ya, gitu. Ya, kami Kak silakan. Izin tanya, Kak, ini yang take the survey ini juga harus diisi juga ya, Kak, ya? Survei. Resume survei. Di 1.0 berapa Kak? Ini 1.2b. Kayaknya materi sebelumnya juga ada dia yang take the survei itu ada bawahnya kan tulisan lanjutkan. Ah, Ini kalau diklik ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. 6 nggak soal. apa-apa Kak. Nanti aja kalau yang survei-survei. Yang penting yang ada tugas yang harus diupload itu. Oke, oke, terima kasih. Sama harus kemampuan. Sorry, 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 sorry. Kenapa yang ini nggak bisa slideshow ya? Oke. Masih terlihat ya Kak ya? Oke, kakak-kakak bisa lihat di sini ada pertanyaan, apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset listing? Dituliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Silakan kakak-kakak tuliskan. Tuliskan pandangannya terhadap pendekatan aset listing. Silakan kakak-kakak boleh ditulis di kolom chat atau akan saya buatkan gambar. Saya sudah menuliskan di kolom chat Kak, link Jamboard, silakan. Mudah-mudahan bisa. Punya aset listing itu. Kolom chatnya mana sih Kak? Ya Kak Ada di Septi. situ Kak, ada di situ Kak, Yang ada gambar saya pesan. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset listing itu? Kakak-kakak bisa melihat Jamboardnya?
Agak pasti ya, Nak. Apakah kakak bisa melihat pertanyaan saya yang di Jamboard? Apakah sudah masuk ke Jamboard semua? Pak Sandro bisa mute dulu. Bisa. Terima kasih. Di mute dulu Kak Sandro suaranya. Ya, Kak. Yang lain. Di mute dulu suaranya Kak. Ya, terima kasih. Kakak yang lain bisa melihat share screen saya yang sudah tadi saya sudah kirim linknya di chat room. Silakan klik Jamboard, kemudian kakak-kakak bisa mengisi pertanyaan ini, pendapat Anda tentang best thinking. Kakak-kakak bisa nulisnya di sticky note ya Kak, ditulis di sini. Kakak-kakak klik, terus kemudian kakak-kakak tulis nama, terus pendapatnya tentang sticky note lalu share. Ada yang udah bisa coba? Kenapa Kak Tias nggak bisa masuk? Apa minta diakses? Apa dia minta akses? Apa gimana? Iya, saya minta akses nih Kak, minta akses pengeditan. Ini aku mau aksesnya. Bisa. Apakah sudah bisa? Kakak-kakak? Apakah masih memerlukan akses? Masih belum bisa, Kak. Sebentar. Iya, Apakah masih start? belum bisa. Cuman hanya dilihat minta akses pengeditan. Apakah sudah bisa? Belum. Ini Minta akses. masih minta akses ya. Iya.
One. Nah, itu saya. Coba Kak. Coba, saya coba lagi ya. Mm-mm. Masih belum bisa. Aduh, mana ini ya? Udah saya menyerah. Iya, Ya udah, saya belum bisa juga. masih Boleh belum deh bisa. di itu aja, di chat room aja Kak. Di chat room ya. Di chat room aja. Kalau belum bisa. Kak Saik boleh di mute dulu suaranya. Terima kasih. Oke. Pendekatan Kak Tias, pendekatan yang berfokus pada apa yang kamu lakukan. Pendekatan lebih fokus pada apa yang kita miliki daripada ini. Sebenarnya seorang yang berbicara dengan menambahkan sesuatu, Kak Tuhan untuk memperhatikan keadaan peserta didik yang tidak bisa masuk. Pendekatan berfokus pada kemampuan dan kelebihan Mas Surya untuk lebih berfokus pada peserta didik untuk mandiri dan belajar rasa percaya. Kakak oke, kakak masih ada yang belum menjawab. Oke, selanjutnya ya, kakak-kakak. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Asset based thinking itu apa? Kemudian keistimewaan asset based thinking itu apa? Silakan kakak-kakak boleh eh, boleh mengerjakan tugas, tapi saya akan membagi kelompok dan nanti salah satu mempresentasikannya. Jadi pertanyaannya ini, asset based thinking itu apa? Keistimewaan asset based thinking itu apa? Saya akan membagi menjadi beberapa kelompok di breakout room ya Kak. Silakan kakak-kakak nanti mengerjakan tugasnya ini. Boleh dicatat dulu apa itu asset based thinking. Asset based thinking adalah apa? Keistimewaannya apa? Saya akan membagi berapa kelompok ini. Oke, saya akan membagi 3 kelompok. Waktunya, waktunya 10 menit ya Kak. 10 menit untuk mengerjakan tugas.
Kakak Destika, Kak Suhendra dan Kak Tri belum mendapatkan kelompok? Apa lagi sih, Dek lah?
Oke, selamat bergabung kembali kakak-kakak. Oke, selamat bergabung kembali kakak-kakak. Silahkan dari silahkan dari masing-masing kelompok untuk mempersiapkan presentasinya. Dari kelompok 1 tadi ada siapa aja kak? Boleh? Salah satunya untuk mempresentasikan apa itu best thinking dan keistimewaannya. Silahkan. Halo, kelompok 1. Tadi ada siapa aja? Kakak-kakaknya. Kelompok 1 ada berapa orang ya? Empat. Tadi ada berapa Empat, orang? Pak. Ya. Empat. Boleh salah Pak. satunya Kak untuk mempresentasikan. Pak Bagus, Boleh share screen. kelompok 1 siapa aja? Silakan. Tadi Empat, kita kelompok Pak. berapa, Pak? Sampean, aku, terus Kak Tia sama Kak Syekh. Ya wis lah. Silakan kakak-kakak. Salah satu untuk mempresentasikan. Boleh di share screen apa yang sudah dikerjakan tadi. Waduh, nggak saya screen nih. Bukan Kak. Tadi sudah ditulis. Saya nulisnya di ini, di Word. Nggak apa-apa Kak. Di share screen. Kakak buka Word. Maaf. Kemudian kakak klik ini. Your presentation. Presenting. Apa terlihat share screen saya? Tonton, saya masih copy paste dulu. Dan siapapun di kelompok 1 yang bisa. Silahkan. Waduh, bahasa Inggris ya. Ini Kak, Kak ini, Kak Septi. Iya, Jadi silakan di share screen Kak. Jadi biar teman-temannya bisa. ini udah saya kirim ya. Bukan maksudnya gitu Kak. Saya ini tampilannya maksudnya. Secret Berbagi layar di Zoom. Saya stop dulu. Saya stop dulu presenting saya. Nanti kakak bisa share screen. Di sini ada tanda panah. Kakak buka dulu di apa yang sudah kakak tulis tadi di Word ya. Nah, terus nanti kakak klik ini. Klik tanda panah ke atas. Belajar, udah bisa Kak ya? Maksudnya share screen. Atau yang lain bisa membantu Kak Suhendro. Saya stop presenting saya dulu. Oke. Silakan Kak Suhendro. Pak, share screen sampean sing maca ya. Pak Bagus sampai noy, enggak aku sih bocor ya. Sampai maca. Ya saya baca. Ya, siap. Cek, Pak. Ya. Saya baca nanti.
Oke, mana tadi itu screen Share. Ada tanda panah Kak di samping di Word-nya. bukan di zoom-nya, ya, di zoom itu. Di Zoom. Cara Oh, Kakak itu yang buka. presentasikan sekarang ya Kak ya? Iya, ada Oh, tanda itu. panah ke atas di samping Panah ke atas ya? di samping Samping tangan, tangan itu. di samping Oh, tangan. di samping tangan. Halo, Pak. Kakak buka dulu di yang tadi sudah Kakak tulis, baru di klik yang ada tanda panah ke atas. Present now. Gitu? Bisa? Kakak? Bentar, Pak. Bentar, Kak. Kok enggak? Nganu. Bentar, bentar, bentar. Ini kan tanda panah. Presentasikan sekarang. Ada chat. Oke, Tampil. tampil Kak. Tampil ya, Kak? Iya, silahkan. Oh, ketoan sih Pak bagus. Cilik banget. Wes. Seru, Pak. Kecil banget loh. Kecil banget. Itu bocor lah. Jadi banyak ya. Ya tak baca aku aja, Kak. Kak, Pak Hendro. Ya, siap. Boleh. Pengertian basic asset basic thinking itu adalah pendekatan dalam manajemen pengembangan pribadi atau perencanaan strategi yang fokus pada kekuatan dan sumber daya yang sudah ada. Alih-alih mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan atau masalah yang ada. Jadi prinsip dari asset basic thinking itu meliputi 1. Fokus pada kekuatan, 2. Pengembangan potensi, 3. Solusi berbasis sumber daya, 4. Peningkatan berkelanjutan. Terus keistimewaan dari aset basic thinking ini memiliki beberapa keistimewaan yang membuat pendekatan ini menarik dan efektif dalam berbagai konteks, baik dalam pengembangan pribadi, manajemen organisasi, atau perencanaan strategis. Keistimewaannya yang pertama itu adalah peningkatan motivasi dan kepercayaan diri. 2. Pendekatan proaktif. 3. Pengembangan solusi kreatif. 4. Peningkatan kolaborasi dan sinergi. 5. Peningkatan kepuasan dan keterlibatan. 6. Perbaikan berkelanjutan. 7. Pengurangan fokus pada masalah. 8. Penekanan pada potensi dan kesejahteraan. Gitu, Kak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan atau di kelompoknya sendiri ada yang ingin menambahkan? Atau cukup? Sepertinya tidak ada. Oke, cukup. Terima kasih Kak Bagus Suhendro untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa salah satu untuk mempresentasikannya. Silakan. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2 tadi siapa aja? Oke. Oke, siapa yang share screen? Kak Komar. Oke, diwakili oleh Kak Komar. Boleh, silakan Baik, Kak, menurut saya Kak izin. Iya. Bukan menurut Kakak ya, Menurut kami, kelompoknya. pengertian aset basic thinking itu adalah proses pembelajaran dengan konsep pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada kekuatan berpikir
Iya, menurut kelompok kami. Kemudian menurut kelompok kami keistimewaannya adalah membantu kita untuk lebih merasa percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan dan dalam menyelesaikan masalah. Begitu Kak, izin. Oke, terima kasih Kak Komarudin sudah menyampaikan presentasinya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Atau cukup? Oke. Selanjutnya kelompok 3. Tadi ada siapa Kak? Silakan. Tadi sampai kelompok 3 ya Kak ya? Kita. Apa ya, 3 kelompok tadi Kak. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Silakan. Yang mewakili. Ada dari kelompok 3 di sini. Silakan kakak-kakak dari kelompok 3 untuk mempresentasikannya sebelum kita lanjut ke tugas selanjutnya. Halo, kelompok 3. Apakah ada yang mewakili? Kak Tias tadi dari kelompok mana ya Kak? Apakah kelompok 3? Atau kelompok? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Kelompok 3 tadi ada siapa ya? Kok tidak ada respon? Oke, sepertinya kelompok 3 tidak ada respon. Ya, intinya adalah sebentar. Jadi intinya adalah asset based thinking itu adalah pemikiran yang positif. Jadi kita ngelihatnya itu dari hal-hal yang positif. Ya kayak kalau keistimewaannya adalah untuk membantu kita lebih merasa percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Jadi Kak, semua yang dipresentasikan kakak-kakak semua benar. Jadi sampai sini apakah sudah paham Kak tentang asset based thinking dalam PJOK? Atau ada yang ingin dipertanyakan? Silakan raise hand. Sudah paham. Ya. Oke. Berarti sudah paham semua ya Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke capaian pembelajarannya. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Selanjutnya ada studi kasus 3. Di sini pada saat menentukan pembelajaran, ya bisa dilihat ya kayak studi kasusnya. Nah, di sini ada soal lagi. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ini yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, di sini kakak-kakak bisa ngelihat ya, tadi kasusnya bisa membaca. Di sini ada Pak Gerak namanya. Kecil-kecil Kak.
Bisa di zoom Kak. Dari situ bisa di zoom. Atau kakak-kakak bisa buka di ini, di mana? LMS. Ini ada di LMS Kak ya? Sebentar saya lihat dulu. Sepertinya ada. Sudah dulu ada atau tidak? Jadi apa? Pak gerak ya. Nah ya, ada di LMS Kak, di situasi 3 Situasi 3 tuh di 1.2C. Kakak-kakak buka di 1.2C. 1.2C ya Kak? Iya, di LMS di situ di situasi 3. 1.2C. 2C. Siap. Pertanyaannya ada di yang tadi saya Pertanyaannya ada di mana Kak? saya screenshot dulu. Izin Kak, izin tanya. Ini 1.2C belum kebuka. Belum kebuka ya Kak? Belum Kak. Suruh jawab apa? B. Kak Saya jawab Septi, soal dulu ya. itu 1.2C itu yang mana sih pertanyaan tadi ini, yang 3 pertanyaan itu ada di mana Kak? Ya, nggak ada pertanyaan sih Kak di situ. Adanya di ini saya, Enggak, yang Pak siapa tadi? Pak Gerak. Pak Gerak. Heeh. Itu di situasi mana Kak? Di situasi 3 Kak. Oh ya, saya coba. Belum kebuka. Saya udah kebuka soalnya. Belum kebuka, Kak. Suruh jawab survei Kak. Iya, suruh jawab dulu baru terbuka itu. Kalau belum kebuka, boleh Kak dibaca di yang saya share screen saya. Apakah terlihat? Biasanya kalau di layar Kakak bisa di zoom. Bisa Kak. Iya. Pertanyaannya sudah saya kirim ke grup WA. Sudah saya screenshot pertanyaannya. Kakak-kakak bisa menjawab, boleh menggunakan chat room atau bisa pakai, nanti kakak-kakak bisa mempresentasikannya. Atau mau dibagi kelompok lagi Kak untuk
menjawab pertanyaannya? Iya, bagi kelompok aja Kak Septi. Bagi kelompok aja ya. Yang tadi boleh, biar nggak bingung lagi. Ganti-ganti dong. Oke, akan saya bagi. Saya bagi lagi. Bentar. Hmm. Silakan kakak-kakak untuk bergabung di breakout room. Apakah masih ada yang belum? Oke. Kakak Komar belum dapat kelompok? Kak Bagus, Kak Rohima, Patri, silakan bergabung ke breakout room. Saya kasih waktu 10 menit. Di breakout 3 nggak ada anggota lain, Kak, yang masuk. Ya, Cuman belum sendiri. belum mungkin Kak, belum masuk. Oh, oke. Silakan kakak-kakak.
Kak Sendro silakan masuk ke breakout room di breakout room 1. Ini kelompoknya Kak ya. Kak Seh masuknya di breakout room 2. Kak Klik, Sendro, klik yang mana sih Kak? tadi kan ada tulisan bergabung Kak. Salah pencet ini Kak. Saya masuk di mana nih, Kak? Breakout room 2 Kak. Breakout 2. Ini breakout 2 ya? Betul ya? Oh, gabung dulu ya. Iya, nggak bergabung dulu Kak. Oke. Kamika silakan bergabung di breakout room 2. Kak Sendro di breakout room 1, silakan bergabung. Kak Joko, Pencetnya yang mana sih Kak? Pencetnya? Klik yang mana sih? Kliknya saya bingung. Agak bingung saya kliknya ini. belum bisa Iya ya? tadi ada kan linknya langsung ikut Ada gabung ini kok nggak ada ya Kak? iya. Tadi ada langsung ngegabung gitu Kak. Bentar, saya Harusnya tadi ada pemberitahuan Kak, pasti. Cuman belum ngeklik ya. Belum Kak. Nggak muncul kayaknya tadi Kak. Oke, saya ulangi aja kalau gitu. Tias boleh keluar dulu Kak Tias dari breakout room-nya. Oke, ini banyak teman-teman yang belum bergabung soalnya. Saya ulangi aja kalau gitu. Saya ulangin ya di sini. Kak dia sendirian tapi kalau saya lihat. Enggak. Tias, Kak Joko, Romina, Tri, Mika, Bento, Bagus, Dia. Oke. Saya ulangi ya kakak-kakak untuk breakout room-nya karena tadi masih banyak yang belum bergabung.
Silakan kakak-kakak join dulu di breakout room-nya. Yang belum join. Kak Rohima silakan join ke breakout 1. Kamika breakout 2. Kak Joko breakout 1. Kak Tri breakout 1. Kak Bagus ada di breakout 3. Kak Joko ada di breakout 1, silakan. Kak Tri ada di breakout 1, Kak Tias, Kak Rohima, Kak Joko silakan bergabung ke breakout 1. Apakah sudah bisa join?
nggak ada orang, Mbak Septi, di record 1. Iya, kok nggak ada yang join Kak Tias, Kak Rohima, Kak Joko, harusnya di breakout 1 semua. Kak Tias. Oke, Kak Joko. Tinggal Kak Rohima sama Kak Tri yang masih. Oke, Kak Rohima udah, tinggal Kak Tri. Oke, kakak-kakak, silahkan boleh kelompok 1 dulu, boleh kelompok 2, boleh kelompok 3 dulu yang mempresentasikannya. Kelompokku siapa di sini tadi? Kelompokku Syekh, Kak Syekh, Kak dia, Kak Mike ya? Kelompokku Atau kelompok 2 dulu juga boleh, atau kelompok 3 juga boleh. kelompok 2 itu Kak Syekh ya? Kak dia, Kak Mike ya? Bener nggak kelompok saya?
Iya bener Kak. Ya udahlah, saya mempresentasikan tadi Pak siapa sih namanya? Pak siapa tadi yang di tulisan itu? Pak Gerak. Pak Gerak ya. Kak siapa Kak Septi mohon izin kalau saya kan nggak bisa nih ngeklik-ngekliknya, jadi saya bacakan aja ya, boleh nggak? Boleh. Mohon maaf sih saya nggak bisa ngeklik, saya bacakan aja ya. Oke. Saya dari kelompok 2 menjelaskan tentang mohon maaf kalau salah, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Pak Gerak itu menurut saya dia bisa menjadi koordinator P5 di tahun ajaran ini. Kedua, Pak Gerak itu merasa pesimis proyek itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Terus yang ketiga, Pak Gerak merasa bahwa selama ini rekan-rekan guru mata pelajaran lain sulit diajak bekerjasama dan hanya menginginkan tugas-tugas pokoknya saja. Kegelisahan Pak Raga mungkin sangat beralasan karena beberapa kegiatan sekolah yang pernah dilaksanakan terkadang hanya beberapa orang guru yang mau terlibat secara penuh. Untuk identifikasi dan jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset modal manusianya A, guru. Pak Raga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan P5 berjalan dengan baik. Pak Raga bisa kolaborasi dengan rekan guru, murid, kepala sekolah serta memberikan pemahaman dekat rekan sejawatnya bahwa pentingnya pelaksanaan P5. Yang B, murid mempunyai prestasi olahraga seperti bulu tangkis, renang, bela diri, basket, voli dan beberapa cabang olahraga lainnya. Artinya di sini banyak siswa yang mempunyai kemampuan lebih yang dapat dioptimalkan untuk kelancaran kegiatan P5 dengan modul dengan judul Bangunlah Jiwa Raganya. Kedua, aset lingkungan alam, sarana publik berupa alun-alun kabupaten dan sebuah padepokan pencaksilat yang sangat terkenal berada di depan dan sisi kanan. Sekolah sehingga menjadikan atau memiliki letak yang sangat strategis. Ini sebuah sarana yang dapat digunakan untuk ruang pertemuan koordinasi untuk pelaksanaan P5. Saya jelaskan strategi apa saja yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Beberapa kegiatan sekolah yang pernah dilaksanakan terkadang hanya beberapa orang guru yang mau terlibat secara penuh. Dua, peserta didiknya banyak yang masuk ke sekolah ini dari jalur prestasi olahraga seperti bulu tangkis, renang, bela diri, basket, voli dan beberapa cabang olahraga lainnya. Tiga, sarana berupa alun-alun atau sebuah padepokan yang sangat terkenal. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Suhendro dari kelompok 1 atau kelompok 2 ya Kak? Tadi Kayaknya kelompok 2 loh kayaknya Kak. 2. Mohon izin sebelumnya. Ya, di sini ada yang ingin menambahkan aset apa aja yang ada. Tadi aset apa aja Kak yang ada Kak? Di sini kan ada aset. Di sini kan Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi. Berarti di sini ada aset sosial ya Kak ya? Iya. Aset sosialnya itu yaitu kepala sekolah bernegosiasi sama pihak perkebunan. Berarti kalau ada perkebunan kopi kan sangat luas, berarti kan itu ada aset alamnya juga. Iya betul. Selanjutnya untuk kelompok 1, Kamika belum keluar dari breakout room-nya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Tadi kelompok 1 sepi soalnya tadi belum ada. Oke deh, kelompok 3 dulu. Boleh kelompok 3 siapa yang ingin mewakili mempresentasikannya? Pak Komar tadi dari kelompok berapa? Pak Komar bisa dengar saya?
Tadi kelompok berapa ya, Kak? Kalau nggak salah tadi kelompok 3, Kak. Soalnya kelompok 1 tadi sepi. Kelompok 3 ya? Soalnya kelompok 1 tadi Oh, sepi. gitu. Silakan, Kak. Izin ya, Siapa Kak, yang mau? tambah sharing. Boleh. Oke, saya, Kak. Izin. Oke, izin, Kak. Silakan, Kak. Oke. Dari berdasarkan studi kasus ketiga tadi, menurut kelompok kami, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan untuk guru dalam studi tersebut, yaitu identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan adalah Asset Basic Community Development, yaitu pendekatan ini menekankan pada aset investasi yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekolah. Kemudian, menurut kelompok kami, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam studi tersebut. Yang dimiliki adalah pendekatan yang berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki, termasuk tadi adalah aset sosial. Kemudian, Kak, menurut kelompok kami, strategi yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset ini adalah pendekatan berbasis aset di mana kekuatan dan perbedaan unik di setiap individu dianggap memiliki sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tadi ada perbedaan pendapat antara Pak Gerak dengan kepala sekolah yang tadinya berambisi Pak Gerak untuk mengadakan suatu kegiatan di luar yang besar harapan bisa berdampak ke masyarakat, tapi satu sisi kebijakan dari kepala sekolah tidak mendukung penuh dengan kegiatan tersebut. Mungkin itu, Kak, dari kelompok kami. Aduh, suaranya Oke. Jadi terima kasih Kak Komarudin sudah menyampaikan presentasinya. Jadi memang di kasus Pak Gerak ini sepertinya pernah dialami sama kita-kita ketika kita ingin mengadakan sesuatu tapi tidak didukung dengan kepala sekolah. Saya rasa dari beberapa rekan-rekan juga pernah seperti itu ya, mengalami kasus seperti itu ya. Apakah Swendro pernah tidak didukung oleh kepala sekolah? ya pernah sih saya mengalami itu. Lomba contohnya Iya. lomba. Iya. Kebanyakan di lomba ya Kak ya. Banyak yang kadang tidak didukung gitu. Faktor dana. Iya, benar. Oke. Kan sudah share screen saya terlihat nggak? Enggak ya? Bentar. Oke. Lihat ya kakak-kakak. Di sini masih ada hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Masih ada pertanyaan-pertanyaan mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking. Kemudian pentingnya pola berbasis aset dalam PJOK. Ini sebenarnya kita udah selesai Kak 2JP, tapi saya lanjutkan dulu ya sampai selesai ini dulu. Karena harus selesai dulu. Selanjutnya mewujudkan visi mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Selanjutnya ada studi kasus 5 yang sebenarnya harus dikulik atau dikupas
tapi ada di LMS. Kakak-kakak bisa nanti. Nah, tadi yang tadi sudah di-download sama Kak Komarudin yang sudah di-share sama Kak Komarudin tentang aset Aset. pemetaan. Nah, ya itu dikerjakan, itu nanti kakak-kakak kerjakan di LMS, dikumpulkan. Itu berupa PDF, kalau nggak salah. Kalau nggak salah di berupa PDF dia. Nah, ini saya lanjut dulu. Ada studi kasus 5 juga. Sama sih pertanyaan-pertanyaannya juga apa saja aset yang dimiliki sebenarnya. Nah, ini ada 7 aset, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan diantaranya aset manusia, sosial, agama, atau budaya, fisik, lingkungan, atau alam, finansial, dan politik. Jadi aset investing itu ada aset ya, ada 7 aset ya Kak ya. Kita. Oke, ya, selesaiin dulu ini. Ini masih banyak tadi, cuman kita habis waktu di presentasi tadi, nggak apa-apa. Nah, di sini inilah contoh tabel aset. Di sini pemanfaatan aset pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, keterangannya apa? Aset apa aja yang ada di sekolah kakak-kakak? Oke, sampai sini apakah sudah paham Kak atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Silakan raise hand. Saya mau tanya Kak, ini kan waktu udah habis Kak ya? Yang pertama, agak melenceng soal ini pertanyaan Iya. saya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Kita Seandainya nih Kak, kami nih dikirim antara Kalianda atau Tanjung Bintang, itu ketika dikirim itu kan posisi hanya tatap muka atau selamanya setelah tatap muka? Tatap muka saja Kak. Nah, itu alhamdulillah kalau gitu. Artinya kan pas Zoom-nya kembali ke Kak Septi gitu ya. Iya. Khawatir saya itu, yang saya pikirkan itu tatap muka terus sama Zoom-nya terus ke sana terus gitu. Itu aja sih. Enggak. Kalau Hanya itu ya tatap muka saja. Nah, Silakan kalau untuk apa? Ada yang ingin masih dipertanyakan Kak Hendro? cukup. Oke. Silakan Kak Komar. Sudah raise hand. Ada yang ingin dipertanyakan? Komarudin, silakan. Ada yang ingin dipertanyakan? Izin Kak terkait dengan aset yang itu di pemetaan aset Kak, tugas nanti. Iya. Itu berdasarkan kondisi sekolah ya Kak? Iya. Jadi setiap sekolah pasti beda-beda gitu kan ya Kak? Iya. Sama satu lagi Kak, Benar izin sekali. yang diinformasikan sama Kak Septi terkait dengan Iya. surat tugas ini itu Yang tadi hanya saya untuk share surat di tugas grup fasil ya ya Kak Kak ya? ya? Iya. Izin Ini berarti kan saya bukan ingin surat tugas menyampaikan dari juga Kak, kita di sini peserta ya Kak sudah ya? tertera ya. Iya. Di sini sudah tertera ya, yang untuk surat tugas fasil, terus terkait izin peserta PKG PJOK. Ini saya sampaikan lagi. Jadi untuk beberapa ketentuannya, untuk kegiatan tatap maya hanya bisa izin 2 kali Kak. Jadi tatap maya kita tuh kan sampai November. Tatap maya kita kan ada di bulan September ini. Nanti Oktober kita tatap muka, dilanjutkan tatap maya lagi, dan selanjutnya habis di bulan November. Itu hanya bisa izin 2 kali. Kalau luring itu yang pas kita tatap muka itu hanya bisa izin 1 kali. Selebihnya tidak akan nulis designasi PKG PJOK. Jadi sangat disayangkan sekali, makanya kenapa saya bilang walaupun nggak bisa on cam atau lagi di jalan, silakan masuk aja nggak apa-apa. Soalnya ada daftar hadirnya. Begitu. Bisa dipahami ya kakak-kakak, mudah-mudahan ya
kita kan tidak mempersulit gitu kan. Jika memang tidak bisa masuk di on cam atau memang lagi di perjalanan atau lagi sibuk atau lagi main atau lagi kemana gitu, nggak apa-apa masuk aja, yang penting masuk ke Zoom. Seperti itu ya kakak-kakak, soalnya di sini kan saya lihat masih 12 orang, harusnya kita kan 15 orang. Ya kan? Di sini masih 12 orang, di sini masih. Nah, di sini sudah ada yang live tadi Kak Desikal. Di sini yang masih masuk masih masih ada Kak Tri, Kak Tias, Kak Seh, Kak Suhendro, Kak Rohima, Kak Muhammad Surya, Kak Komar, Kak Joko, Kak Dia, sama Kak Bagus. Jadi daftar hadir itu kan juga sampai sampai terakhir kita mengikuti. Tadi kan kita sudah kesepakatan bersama ya Kak, menghargai waktu bersama. Artinya ketika masuk Zoom, ya silakan masuk. Ketika sudah selesai, ya silakan keluar. Seperti itu. Bisa dipahami semua ya kakak-kakak? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk tatap maya hari ini kita selesai. Silakan kakak-kakak on cam kameranya. Saya akan screenshot, pasang pose terbaik kakak-kakak semua. Silakan dibuka kameranya, saya akan screenshot. Sudah siap ya Kak? 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan semuanya sehat sampai di bulan November nanti, sampai ketemu di bulan Oktober. Semoga kita bisa ketemu lagi di bulan Oktober untuk tatap muka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bos, kita kerjain tugas. Nah, ini gue mau tugas ini. Ya kirim ge. Aset ya, belum nggak tahu ini udah. Saudara-saudaraku, aku tadi telat ngebuka Zoom, lagi ada kegiatan di sekolah. Konfirmasi aja Kak ke fasilnya. Iya, tadi baru saya gabung udah habis duluan waktunya, Lur. Asli. Ini masih di Haji Mena ini, Lur. Lagi ada OTP sama LDK. Oh, iya. Nginep berarti mampir, Kak? Mampir ke sini, Kak. Lagi mau bakar api unggun ini. Ada teman bakarnya enggak itu? Ada banyak di kebon. Semua ya kelas 10 ya? Kelas 10. Pendampingnya kelas 11 semua tadi. Wow, pendampingnya kelas 11 semua. Rame enggak gurunya, Kak? Rame gurunya. Ada Pak Tago, ada Pak Budi, dan yang lainnya. Ini Pak Mel baru nyampe nih. Dapat yuyu. Dapat yuyu? Banyakan yuyunya. Iya tak? Naruh. Tarik yuyu. Ampret. Berarti yuyu senangnya mainnya jam segini nih ya? Iya malam.
Makan aja kalau mau. Hal ini dapat sempurna bila sekali saya dibentuk oleh Sengaja Pak dimatiin. Wih, mantap dong. Waduh, Pak Tago ngeluarin dari Zoom kayak mana Pak Tago? Tadi kan ini Zoom tadi kan. Nah, tadi kan Zoom gini nih. Mau keluarin ini Merah kan, itu aja. merah ini. Yang ini. Iya.